Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, kita amalkan kebaikan-kebaikan di bulan Muharram ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mangke tidak biasanya pada kajian kita adakan sholat tasbih 4 rakaat. Kalau tuntunannya sholat tasbih itu kalau dilakukan di siang hari itu sebaiknya 4 rakaat langsung. Seperti kemarin kalau panjenengan mengikuti sholat tarawih di Mekah Madinah itu awalnya itu langsung 4 rakaat. 4 rakaat tanpa salam. Memang sholat sunnah itu ada yang langsung dikerjakan 4 rakaat langsung, tidak 2 rakaat salam, tidak 2 rakaat salam. Nah, sholat tasbih itu tuntunannya para ulama, para ahli-ahli ilmu itu kalau siang hari dilaksanakan langsung 4 rakaat, 1 salam. Tapi kalau malam hari itu dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Perlu panjenengan ketahui bahwa memang sholat tasbih itu hadisnya tidak sampai tingkat sahih, ya, sampai kumpulan dari hadis-hadis dhaif itu meningkat di sahih, ditingkatkan ke tingkat hasan. Ya. Jadi untuk afdalul a'mal, untuk kemuliaan dan keutamaan amal itu sholat tasbih banyak diamalkan, ya, karena berdasarkan beberapa hadis yang menganjurkan terutama di hari-hari di bulan-bulan istimewa. Misalnya Arba'atun Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yaitu di saat orang-orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau untuk umrahnya itu khusus di bulan Rajab. Karena ini kita masuk di bulan Muharram, sudah berjalan 2 pekan, ya, ini kita amalkan kemuliaan dari sholat sunat tasbih. Kasih eling ya, eling. Napa? Wake napa nih? Sedoso ngomongkan. Ya, setelah kita baca surat, ya suratnya nanti pendek-pendek, bisa panjang-panjang mau. Suratnya pendek-pendek, terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Untuk rakaat pertama, nanti rakaat kedua masih berdiri 15 kali, rakaat ketiga 15 kali, rakaat keempat 15 kali. Ya, setelah baca surat, setelah itu kita rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca tasbih 10 kali. Nanti kita i'tidal setelah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du 10 kali. Sehingga di total 4 rakaat itu 300 kali kita baca tasbih. Paling 10 menit mangke rampung. Gantose kita sholat isyraq, kita sholat tasbih. Sholat tasbih itu baik dilakukan setiap hari, baik dilakukan seminggu, sepekan sekali, bukan minggu, sepekan sekali, baik dilakukan sebulan sekali, baik dilakukan di bulan-bulan Muharram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Rajab. Baik dilakukan sak medit-medite tiyang paling boten setahun sekali. Nek wis setahun itu termasuk medit. Lalu tasbih, ya, mensucikan Allah
setahun sepisan. Ya nek sakit dalam bulan Muharram niki saya menganjurkan nek sakit mangke minggu depan lagi sholat tasbih lagi, depan lagi sampai akhir bulan Muharram. Kurang berapa minggu? 2 minggu. Kurang 2 pekan ya. Kan sudah berjalan 2 pekan toh? 2 pekan lagi kalau jenengan mau ikhlas monggo minggu depan kita tutup sholat tasbih lagi. Kalau waktunya nggak terbatas. Waktunya 10 menit. Enggak. Ya malam pagi. Oh ya, sholat tasbih itu bebas. Sholat sunnah yang paling bebas waktunya itu sholat tasbih. Mau siang hari, sore hari, malam hari boleh, ya bebas. Hanya bedanya para ulama membedakan kalau siang hari itu langsung 4 rakaat. Tapi kalau malam hari 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam. Iya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Suratnya tidak usah panjang-panjang. Ya, pendek mawon. Bon paham nggih? Pakai terus paham. Bon nanti derek ta. Lho, waktu puasa winginane lagi derek ta. Lah nggih pun berarti. 10 hari akhir kemarin di bulan Ramadan kan kita sholat tasbih. Nggih Mas Joko? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Lah nggih mosok lali menan. Kemarin waktu Ramadan kita sholat tahajud, hajat, tasbih. Sekarang kita sholat tasbih saja karena siang hari. Ada doa khususnya? Doa khususnya ada. Ya, doa khususnya ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan materi yang kemarin sambil kita mengulang yang berkaitan dengan Muharram. Yang pertama ini sifatnya mengulang bahwa puasa Asyura, puasa Muharram ini riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku ponaknya Rasulullah paling pinter karena banyak meriwayatkan ratusan bahkan ribuan hadis. Masih muda tapi hafalannya hafal Quran, hafal ribuan hadis, ya, menjelaskan bahwa Rasulullah kalau bulan Muharram ini kan asbabul wurudnya sebelum Ramadan diwajibkan, yang diwajibkan puasa ini kan puasa Asyura, puasa Muharram. Setelah tahun kedua Hijriah Rasulullah masuk Madinah, ini ada perintah untuk menjalankan ibadah yaitu puasa Ramadan. Sehingga kedudukannya berubah dari wajib menjadi sunnah. Dari wajib menjadi sunnah. Nah, ini hadisnya muttafaq alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim kali Imam Bukhari. Nah, ada biji mawon buat ceritakan panjangan cerita apa kisah dari Imam Bukhari itu ada kisah panjang biji mawon. Yang kedua, ya, jadi puasa Muharram 10 hari pertama mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu selalu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa kita dianjurkan untuk membedakan puasa Asyura tanggal 10 dengan orang Yahudi, bangsa Yahudi yang sudah mendahului bahwa dia dulu berpuasa Muharram. 10 Asyura itu mereka berpuasa karena memang tuntunannya Allah itu mewajibkan puasa bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya umatnya Rasulullah, tapi umat-umat terdahulu mulai Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, itu semua dianjurkan, diharuskan, diwajibkan untuk berpuasa. Makanya kelanjutannya sampai umat Islam pun karena ada tambahan, bukan tambahan, kewajiban puasa Ramadan, kedudukannya puasa Asyura berubah menjadi
sunnah. Yang kedua, yang ketiga, barang siapa, ini juga dari Ibnu Abbas, yang memberi buka puasa pada hari Asyura, yaitu 10, 9, 10, 11, 9, 10, 11, ya, yang memberikan buka pada tanggal 9, 10, 11 di bulan Muharram atau Asyura, Rasulullah memberikan pahala, atau Allah memberikan pahala seperti memberi makan kepada seluruh umat Rasulullah. Siapa yang memberikan buka seperti ini, ya, terus nanti dimakan pada waktu takjil, pada waktu buka, kata Rasulullah, seperti dia memberi makan kepada seluruh umat Rasulullah yang berbuka pada hari berpuasa tersebut. Misalnya, seperti dia mengenyangkan, memberikan makanan, berbuka kepada seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan untuk banyak berzikir, dianjurkan untuk banyak berdoa, dianjurkan untuk baca sholawat, dianjurkan untuk baca istighfar. Doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Pada hadis dijelaskan, barang siapa yang dia tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin mencukupkan semua kebutuhannya dalam kesehariannya. Barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, Allah mencukupkan semua kebutuhannya pada saat dia membaca. Jadi banyak-banyaklah baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus berzikirnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir yang paling istimewa karena mengalahkan beratnya dunia dan seisinya. Dunia saisine yang disinari oleh matahari, kata Rasulullah, itu lebih mulia orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-mal wal banuna zinatul hatinya wal baqiyatus sholihat. Jadi harta, benda dan semua yang ada di bumi ini dikalahkan dengan baqiyatus sholihat. Nah, baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berikutnya yang masih dimuliakan untuk di bulan Muharram, yaitu karena bulan ini adalah bulannya anak yatim, nek jenengan kedah tangga sing boten mampu, apalagi anak yatim, jenengan paringi sedekah. Karena kata Rasulullah, pahalanya seperti jumlah bilangan rambutnya orang yang jenengan sedekahi. Wah, pinter rambutnya saking gitu. Ya, rambutnya orang yang jenengan sedekahi, terutama anak yatim, itu ya pahala bagi orang yang mau bersedekah. Nah, karena ini yang apa? Yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang ke-9, ya, banyaklah bersedekah kepada keluarga, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, keluarga kepada famili, dan seterusnya. Rasulullah mengingatkan Allah Subhanahu wa taala
akan meluaskan rizkinya di tahun tersebut. Jenengan niki murah hati sama istri, ya, murah hati sama anak, anak juga kepada orang tua, keluarga kepada para kerabatnya, familinya, terutama yang tidak punya, ya, sedekah kepada fakir miskin dan keluarga, itu satu silaturahimnya bertambah akrab, ya, bertambah akrab. Itu dianjurkan oleh Rasulullah karena balasannya Allah memberikan keluasan rizki di tahun tersebut. Niki sudah banyak yang mempraktekkan. Konen duit rezeki hari ini 3 hari terutama atau di bulan Muharram ojo medit, ya, ojo medit. Maka ya, diberikan, ya, disedekahkan, ya, kepada keluarga, kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Ada pertanyaan? Batasan umur anak yatim. Anak yatim di batas umurnya balik dewasa. Ya saya balik ya umur 15 biasanya itu sudah balik. Loh, kulo yatim piatu malah. Nek mboten batas umur kulo yatim piatu, bapak kulo mboten wonten ibu kulo mboten wonten. Iki yatim piatu sedanten anak kuwi. Ya. Batasnya anak yatim adalah umur 15. Setelah itu berarti sudah bukan anak yatim lagi. Ya. Ya, pokoknya kalau sudah 15 berarti sudah bukan yatim lagi. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan dibatasi oleh haid. Kalau sudah haid walaupun belum umur 15 bukan anak yatim lagi. Ya. Itu bedanya di situ. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tentang klub, nama Pak Jonggo ya. Nabi Yusuf itu dipenjara berapa tahun? Ternyata cuma 5 tahun. Dan kalau 5 atau 7 tahun ya. Ya, jadi Nabi Yusuf itu pada waktu dipenjara karena kesalahannya, ya diajak bersenang-senang sama Khadijah tidak mau, ya akhirnya difitnah, dia termasuk ya istilahnya pembantu yang berani melanggar pada juragan, ya. Diajak senang-senang tidak mau, akhirnya malah dipenjara. Ini selama 5 tahun penjaranya. Kalau Nabi Yunus itu dalam perut ikan diselamatkan di bulan Muharram ini pada 10 Asyura, ini waktunya 40 hari. Jadi Nabi Yunus dalam perut ikan itu selama 40 hari. Setelah dia memanjatkan doa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, selama 40 hari Allah selamatkan, dimuntahkan dari perut ikan nun atau ikan paus. Itu 40 hari. Itu kejadiannya di bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Kalau Nabi Adam ini dipisahkan pada waktu turun di dunia oleh Allah selama 300 tahun. Turun ke dunia selama 300 tahun, tidak ketemu Nabi Adam selama 300 tahun. Ya, kalau dengan Siti Hawa, Siti Hawanya diturunkan di Jeddah, ketemunya di Arafah, sedangkan Nabi Adam diturunkan di bukit di gunung antara perbatasan India dengan Sri Lanka. Itu selama 300 tahun. Umurnya Nabi Adam 950 tahun.
Wa fi riwayatin ada yang menjelaskan umurnya Nabi Adam itu karena diperhitungkan dengan kejadian tenggelamnya dunia. Ada yang mengatakan umurnya Nabi Adam itu 1100 tahun. Nah, padahal benjing awak dhewe dibangunkan oleh Allah setelah dihisab, ya, kita termasuk ahlul yamin, ahlul maimanah, orang yang masuk golongan kanan itu besok dirubah fisik kita tidak seperti ini tapi tingginya seperti Nabi Adam. Sekitar kurang lebih antara 27 sampai 30 meter. Gantengnya tampaknya seperti Nabi Yusuf. Mesti ganteng. Wong anak cilik dikerbat dadi ganteng, wong tua mawon enten ibu-ibu nenek-nenek kangken kali Nabi, nenek-nenek Nabi kula benjing niku nandungaken saged mlebu swarga. Wah, mboten saged jenengan nenek-nenek mboten enten swarga. Mboten enten nenek-nenek swarga. Wah, nenek-nenek nangis. Nabi kok ngoten ngono. Mboten saged mlebu swarga. Akhire diceluk wale. Nenek besok wajahnya dirubah seperti kecantikannya Siti Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nun, wayu pol. Atau gandengnya seperti gandengnya Nabi Yusuf, ya. Terus umurnya seperti umurnya Nabi Isa 33 tahun. Nabi Isa itu dinaikkan di Rafa, ya. Diangkat oleh Allah, diselamatkan dari kejaran orang-orang Yahudi, itu umurnya 33 benjing awak dhewe umure selama di surga itu 33 tahun. Gak nom terus sak lawas. Lesan kita kata Rasulullah, lesan kita itu seperti lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasih dalam berbahasa itu fasih. Boleh. Jangan kok bingung loh. Nabi Dawud lho ning donya bojone 100 yo ngatasi lho. Lah iya apa? Ya. Nabi Dawud bojone 100 ngatasi. Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu istrinya yang 700 itu merdeka, yang 300 itu saya tapi saya sudah cantik, budak tapi cantik. Lah Hajar itu kan dia budak. Hajar itu istri Nabi Ibrahim yang kedua itu asalnya budak, dimerdekakan oleh Asia. Istrinya yang pertama Nabi Ibrahim siapa? Zara. Dimerdekakan itu terus dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim sebagai istri yang kedua karena Sarah waktu itu belum bisa hamil, ya. Kok lama tidak bisa hamil, akhirnya dikasih hadiah Hajar itu. Belum lama kemudian Hajar hamil. Karena hamil kan Zara kan cemburu. Loh, saya jadi lama udah hamil kok itu jadi istrinya baru beberapa tahun kok sudah hamil. Akhirnya oleh Allah disuruh pisahkan supaya tidak terjadi kecemburuan yang berlebihan. Dipisahkan, akhirnya Hajar dibawa ke Mekah, sedangkan Sarah masih di Palestina. Sampai menurunkan Ishak, Yakub, Yusuf itu adalah dari turunan Sarah.
yang Hajar melahirkan Ismail dan seterusnya sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya temanku. Ada pertanyaan? Oke, kira-kira kira berapa menit mangke kita akhiri pancen kersane mboten anu. Nah, untuk sholat tasbihnya nggih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yudkhilun nasi al jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yadkhulun nas an-nar faqala al-fam wal farj." Paling banyak atau sebanyak-banyaknya orang yang masuk surga itu yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah baiknya budi pekerti. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah baiknya budi pekerti. Jadi tingkah laku kita, sopan santun kita, ucapan kita, aktivitas kita, itu semua yang dinilai oleh Allah yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Sedangkan sebaliknya, kebanyakan orang yang masuk ke neraka karena satu penyebabnya, lesannya tidak bisa dijaga dengan ngomongnya kasar, ngomongnya menyakitkan hati, ngomongnya selalu yang jorok-jorok, ya, yang mengarah pada sesuatu yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i sebaik-baiknya tingkah laku seseorang, ya, adalah dia bisa meninggalkan yang tidak berguna. Tarkuhu malayakni. Tarkuhu malayakni adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Yang kedua yang menyebabkan kebanyakan orang masuk ke neraka adalah tidak bisa menjaga lubang atas dan lubang bawah. Ya. Makanya Allah mengingatkan wa kunu ma'as-shadiqin wa qulu qaulan sadida. Teruslah kamu memposisikan diri untuk menjadi orang-orang yang selalu jujur dan berbicara yang benar. Ini peringatan Rasulullah, ya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya orang yang beriman adalah akhlaknya,
selalu dikondisikan baik-baik saja. Baik-baik saja. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang selalu mensucikan diri, membawakan dirinya selalu bersih, karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbu min ibadikas sholihin. Allah itu cinta kepada orang yang bertobat, yang membersihkan diri dari kesalahan dan dosa. Orang yang memposisikan selalu suci, ya, suci lesannya, suci tindakannya, suci hatinya dan sebagainya. Ahsanuhum khuluqa. Waqad khaba man dassaha, orang yang bisa meninggalkan selalu keburukan-keburukan dalam kehidupannya. Ini perbandingan antara perilaku-perilaku yang baik. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu mengingatkan tentang sabar. Sabar itu kan paling istimewa. Quran itu menyebutkan sabar itu sampai 123 kali. Quran itu menyatakan sabar dalam Al-Quran itu 123 kali. Lebih banyak, jauh lebih banyak sholat. Sholat itu disebutkan dalam Al-Quran itu 83 kali. Tapi sabar 123 kali. Karena memang peringatan sabar itu memang bagi orang berat. Sabar itu berat sekali. Makanya diingatkan terus oleh Allah untuk sabar. Wasta'inu bisobri wassalah, wastobir alaiha. Jadi kepada siapapun, ya, sifat sabar itu harus. Jadi sabar itu 123 kali, sholat itu 83 kali, syukur, ya, ini juga diperintahkan Allah 75 kali, ikhlas ini 31 kali, ridho ini disebutkan 73 kali. Yang paling banyak itu adalah sabar. Sabar. Karena manusia itu yang paling banyak, yang paling tidak bisa mengekang itu sabar. Entah itu lesannya, entah itu hatinya. Hati itu malah maling ngeten. Nek sabari boten dikendalikan. Hati kan terus malah maling. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hati itu selalu diilhami dengan fujur, keburukan dan kebaikan. Fa'alhamaha fujura wa taqwa, antara fujur kejelekan yang selalu dibisiki oleh iblis dengan takwa yang dibantu oleh malaikat untuk terus meluruskan. Jadi itulah beratnya. Fa'alhamaha fujura wa taqwa. Makanya menungso niku nek diarani al-insa'u khata'un itu memang benar. Menungso iku nggonane salah. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Ya, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Wis mesti sapa wae mesti. Mulane Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan kasih sayang. Terus mesti diakoni ra diakoni menungso iku gunane mulai kongkon akeh istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu kemuliaan yang terus ada di dalam diri itu, yang menyebabkan manusia itu bisa lurus, ya, tidak belak-belok, ya. Karena setan mesti ya qala fa bi zatika au lahu yanakum ajmain. Itulah pesan-pesan yang supaya kita berhati-hati di dalam kehidupan ini. Ada pertanyaan monggo?
Nah, penghuni surga ya, itu paling tidak ciri-cirinya ya, diantaranya adalah bersabar terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Apapun yang terjadi pada dirinya. Jadi itulah sifat kesabaran yang terus harus ditumbuhkan. Selain kita ikhlas dan ridho, itu ya, ikhlas dan ridho itu harus terus kita tumbuhkan dalam diri kita. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi balasan Allah bagi orang yang sabar adalah surga. Kula ndamel contoh niki apa? Ibunya sinten Imam Bukhari. Imam Bukhari niku riyen waktu kecilnya itu buta. Sampai usia anak itu sudah pinter. Ya. Itu kesehariannya dia itu menangis. Dia menangis kepada ibunya, kedua orang tuanya, ya. Dia menangis kepada Allah, ibunya juga demikian. Jadi gelap sama sekali. Sampai oleh orang tuanya, ya, aslinya kan namanya Imam Bukhari kan Muhammad Ismail. Namanya Muhammad, orang tuanya namanya Ismail. Bukan Nabi Ismail, tapi Ismail. Ya. Nah, karena lama sampai menjelang anak itu sudah dewasa, dalam arti dewasa usia untuk anak-anak. Ya. Itu oleh orang tuanya didatangkan para tim ahli kedokteran atau ketabiban. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan, bahkan divonis gelap buta selama-lamanya. Buta selama-lamanya. Kata dokter, kata ahli dokter. Tapi yang namanya ibunya itu setiap malam menangis pada Allah, bertahajud setiap malam nangis terus. Sampai basah tempat sujudnya, tahajudnya, nangis. Akhirnya suatu saat beliau didatangi oleh malaikat, didatangi oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim rohnya mendatangi ibunya dan ayahnya Muhammad atau Imam Bukhari. Ya, didatangi, diberi kabar dari Allah bahwa anakmu insya Allah mulai sekarang sudah bisa melihat kembali. Ya, akhirnya didatangi, benar. Besoknya ibunya lari mendatangi anaknya pada waktu pagi hari menjelang subuh. Ya, anaknya terbangun, saking senangnya menangis menyampaikan kepada ibunya, alhamdulillah Bu, saya sudah bisa melihat dunia ini. Saking sabarnya, mulai dari kecil sampai orang tuanya itu menangis tiada hentinya mendoakan anaknya yang sudah bisa melihat. Itulah kesabaran. Makanya orang tua nek ono anake sing nakal ojo di seneni hae. Didongane, difatihai, ditahajudi. Benar? Lain. Dungane mawon. Ini contoh nih dungane mawon. Didungane, difatih. Itu Fatihah itu dungane sampai nangis.
Doa itu kan mengubah takdir. Dengan harus paham. Doa itu mengubah takdir. Harus yakin. Takdir apapun Allah kalau mengabulkan doa pasti berubah. Dari tidak bisa menjadi bisa, tadi buruk menjadi baik, dari buta menjadi melihat, dari apapun itu. Ya memang sabar ya. Kalimat Allah menghendaki memang ya. Ada seorang sahabat perempuan datang kepada Nabi. Wahai Rasul, kula niku tiyang sentri, tapi kula niku gak ada penyakit. Napa jenenge? Penyakit penyakit ayah. Lah kula nek pas kumat lah ya mboten sadar. Terus kebuka aurat kula mangke pripun? Niki lho. Akhirnya menangis pada Rasulullah, ya saya doakan, tapi tetap kamu sabar. Ngoten ya, sabar. Sampai kapanpun kesabaran. Apakah sampai nanti meninggal masih seperti itu? Ya tidak masalah, sabar itu. Kalau kamu mau sabar, surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Napa? Sabar itu bagus. Lah ngene iki sing keliru. Ra ono sabar batese niku. Ra ono. Sabar ki sambatnya sing mati. Nggih, sabar ra ono. Sabar ki ono batese rek. Terus nang ki opo? Nah, bisa. Kalimat yang salah. Kalimat yang salah. Nggih. Lene niki lho. Kula nanti cerita Abdurrahman niku putrane Abu Bakar. Ibu Abdurrahman bojone Abu Bakar. Iku le nangis sampai lapor Nabi barang wis nangis supaya Abdurrahman iki gelem masuk Islam. Ya masuk. Sampai akhirnya Abdurrahman ini ibunya meninggal. Baru meninggalnya ibunya Abdurrahman sadar dia menghadap Rasulullah untuk memeluk agama. Asalnya ya jahiliyah. Ora menal Islam. Abdurrahman sepol ya sami. Ibu mati baru dia mendapat hidayah. Nunggu hidayah ibu mati. Ya sudah apa-apa. Sebetulnya orang tua itu sudah mendoakan. Sudah beda. Bukan Abdurrahman kan banyak. Ya. Akhirnya setelah itu dia ikut hijrah Abdurrahman. Bukan Abdurrahman yang Abdurrahman akhirnya coba. Berkali apa? Banyak kisah yang semacam buahnya yang ada kaitan dengan kesabaran. Pun, oke monggo. Kita tutup. Enten sing jarang jelas tentang salat sabe, kalau jelasaken wae. Pun jelas ya. Diulang sepindah lagi juga satu lagi. Nggih. Salate mangke niate ngenten. Usolli sunnat tasbihi arba rakaatan lillahi ta'ala. Usolli sunnat tasbih niat salat tasbih 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Pun matur-matur karena kita berjamaah berarti kita baca Fatihah, nanti surat yang pertama Alam Nasra, rakaat pertama, nanti yang kedua Watini atau nopo, nanti saat terusé sependek-pendek mawon. Terus mantun baca surat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nanti mantun subhanallah walhamdulillah wallahu akbar saja 15 kali. Terus ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, lanjut ke baca tasbih 10 kali. Setelah itu i'tidal
Tidak, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, terus 10 kali tasbih. Terus sujud baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Ya. Terus duduk setelah baca Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini afani, baca tasbih 10 kali. Terus sujud lagi yang kedua, baca 10 kali tasbih. Terus duduk sebelum kita berdiri baca tasbih 10 kali. Terus rakaat kedua sama, rakaat kedua dengan rakaat pertama, rakaat ketiga dengan rakaat kedua, rakaat keempat sama dengan rakaat sebelumnya. Pun niku di total jumlah tasbihnya 300 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Setelah tahiyat itu. Dah, Langsung doa. langsung. Ya salam. Iya, maksudnya yang mau sudah mengatakan. Iya, ya. Itu dihitung, ya maksud. Tadi malam saya sudah sholat tasbih. Nggih, betul napa? Lah maling nggih. Tiap waktu kan asal, tiap hari tasbih tiap hari tambah bagus. Nggih, enggak apa-apa. Tadi penjelasannya sholat tasbih itu nek kanggone wong biasa tiap hari. Sing wong ahli ibadah, ahli sholat. Wong sing kados Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali, itu sehari antara 300 rakaat bahkan bisa sampai 1000 rakaat menghatamkan Al-Quran. Itu juga sholat tasbih. Betul nopo? Tiap hari. Nek sakit 1 minggu 1 pekan sekali. Nek mboten sakit 1 bulan sekali. Nek mboten sakit mana? Arbaatun hurum 4 bulan itu. Kalau paling tidak setahun sekali. Nek setahun kali udah mau ya semua medit. Sekali seumur hidup. Nggih. Mboten menapa? Setiap ada sholat berjamaah sebaiknya diikuti. Ya, karena Rasul. Nggih. Nggih mboten menapa saged mawon nggih. Nggih, kalau kita cekap monggo kita